Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Najwa Afia. Saya di sini bagian dari mahasiswa Universitas Bagitunas Husada dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya dengan berjudul perancangan basis data kasus tuberkulosis atau TBC berdasarkan jenis kelamin dan fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021. Langsung saja di sini ada latar belakang. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Diperlukan pengelolaan data yang terstruktur untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan. Nah, basis data rasional digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data kasus TBC secara sistematis. Selanjutnya ada metode penelitian, jenis dan sumber data dari laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 mengenai kasus TBC berdasarkan jenis kelamin di puskesmas dan di rumah sakit. Perancangan basis data ini dirancang menggunakan entitas paskes, gender, dan data TBC dengan relasi primary key dan foreign key serta normalisasi hingga 3NF. Implementasi query dan data warehouse, pengelolaan data menggunakan SQL dan diintegrasikan ke dalam data warehouse dengan model star schema. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dan eksploratif untuk mendukung interpretasi dan rekomendasi kebijakan kesehatan. Nah, di sini ada hasil. Yang pertama ada entitas, kabupaten atau kota dengan atribut kode kabupaten, nama kabupaten. Selanjutnya ada kecamatan, kode kecamatan, nama kecamatan, kode kabupaten. Selanjutnya ada fasilitas pelayanan kesehatan dengan atribut kode paskes, nama paskes, kode kecamatan. Setelah itu ada jenis kelamin, kode gender, jenis kelamin. Yang terakhir ada data kasus TBC dengan ID kasus, jumlah kasus, kode paskes, dan kode gender. Dengan relasi satu kabupaten memiliki banyak kecamatan, satu kecamatan memiliki banyak fasilitas pelayanan kesehatan, satu fasilitas pelayanan kesehatan mencatat banyak data kasus TBC, satu kategori jenis kelamin dapat memiliki banyak data kasus TBC. Nah, di sini ada hasil IRD-nya, teman-teman bisa dilihat dengan hasil IRD-nya. Nah, di sini ada struktur tabel hasil normalisasi atau 3NF. Nah, pada tahap ini basis data telah dinormalisasi hingga 3NF sehingga setiap tabel hanya menyimpan data yang relevan dan tidak terjadi redundasi. Tabel pertama adalah tabel kabupaten yang menyimpan informasi wilayah tingkat kabupaten. Tabel ini memiliki kode kabupaten sebagai primary key dan nama kabupaten sebagai atribut deskriptif. Selanjutnya ada tabel kecamatan, yaitu menyimpan data kecamatan dengan kode kecamatan sebagai primary key. Tabel ini memiliki kode kabupaten sebagai foreign key yang menunjukkan bahwa setiap kecamatan berada dalam satu kabupaten tertentu. Nah, kemudian tabel fasilitas kesehatan berisi data puskesmas dan data rumah sakit. Tabel ini menggunakan kode paskes sebagai primary key serta kode kecamatan sebagai foreign key untuk menunjukkan lokasi fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, terdapat tabel jenis kelamin yang menyimpan data kategori gender dengan kode gender sebagai primary key. Pemisah tabel ini bertujuan untuk menjaga konsistensi data demografi. Dan yang terakhir ada tabel data kasus TBC berfungsi sebagai tabel yang menyimpan informasi jumlah kasus TBC. Tabel ini menghubungkan data tahun, jumlah kasus, fasilitas kesehatan, dan jenis kelamin melalui foreign key sehingga memungkinkan analisis kasus TBC berdasarkan lokasi dan demografi. Nah, selanjutnya di sini ada hasil implementasi query basis data dilakukan menggunakan SQL dan konsep aljabar relasional. Operasi yang digunakan meliputi selection untuk menyaring data, projection untuk menampilkan atribut tertentu, join untuk menggabungkan beberapa tabel yang saling berelasi.
query tersebut digunakan untuk menampilkan dan merekap data kasus tuberkulosis atau TBC berdasarkan fasilitas pelayanan kesehatan dan jenis kelamin pasien. Nah, hasil implementasi query-nya yaitu hasil pengujian query menunjukkan bahwa struktur basis data yang dirancang mampu mendukung pengolahan data secara fleksibel, data dapat ditampilkan dengan akurat dan konsisten, relasi antar tabel berjalan sesuai dengan prinsip data relasional. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan keterkaitan antar entitas dalam basis data relasional memungkinkan analisis distribusi kasus TBC antar puskesmas dan kecamatan, sehingga perbedaan jumlah kasus berdasarkan karakteristik wilayah dan demografi dapat diidentifikasi dengan jelas. Nah, selain sebagai media penyimpanan, basis data relasional ini juga dapat menjadi dasar eh, penerapan analisis data kesehatan berbasis wilayah melalui pendekatan Knowledge Discovery in Database atau KDD. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat pola persebaran kasus TBC yang menunjukkan adanya puskesmas dengan beban kasus relatif tinggi serta kecenderungan jumlah penderita TBC pada kelompok laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Nah, informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penentuan prioritas intervensi kesehatan dan perencanaan program pengendalian TBC yang lebih cepat sasaran di tingkat wilayah. Nah, di sini ada kesimpulan, basis data relasional pada kasus TBC di Kabupaten Tasikmalaya mampu mengolah data kesehatan secara terstruktur dan terintegrasi. Struktur basis data memudahkan analisis distribusi kasus dan identifikasi perbedaan beban kasus antar wilayah. Pendekatan Knowledge Discovery in Database atau KDD menghasilkan informasi pola persebaran kasus dan kelompok rentan yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan penentuan prioritas program pengendalian TBC yang lebih efektif dan berbasis data. Nah, mungkin sekian hasil analisis dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.